Jadi Gamki ini hadir karena tidak semua pemuda Kristen punya kesempatan jadi mahasiswa. Jadi seperti sebelumnya udah pernah saya sampaikan di pelantikan kita ya, kalau Gamki Batam tidak melakukan satu gerakan, ya termasuk di sini juga di podcast Gamki ini, tolong siapapun yang melihat ini, kalau Gamki Batam tidak ada gerakan, ya langsung aja ditegur kita. Boleh gitu. Jadi selanjutnya pastinya kan kalau sebuah organisasi itu ada tujuannya ya. Tujuan dari Gamki itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Kalau Gamki itu kan gini, bertujuan untuk membangun pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia tahun 2015 dua tahun emasnya. Nah, kalau bukan dari sekarang kita bergerak, maka kita bukan jadi tahun emas, tapi tahun cemas. Ketua-ketua sebelumnya, periode sebelumnya, tuh kemarin viral banget sih itu, yang kita tahu Kota Batam yang kekurangan guru Kristen. Agama Kristen. Shalom semua. Selamat datang di podcast Mimbar Ide, di mana kamu akan mengetahui lebih jauh dan lebih dalam tentang Gamki Kota Batam. Apa sih Gamki itu? Pasti pada penasaran kan? Jadi di sini Gamki adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Dan lewat podcast kali ini, kami ingin berbagi informasi yang inspirasi, cerita dan dampak yang ingin kami bawa untuk Gamki Kota Batam. Bersama saya, Yunita Angelia Siagian, mari kita jelajahi dan mengenal lebih jauh tentang Gamki Kota Batam. Oh ya, aku mau ngasih tahu nih bahwa podcast ini, podcast Mimbar Ide adalah program terbaru dari Gamki Kota Batam. Jadi pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial pastinya dari Gamki sendiri, yaitu kakak kita yang sangat inspiratif, cantik dan pastinya independent woman. Nah di sini kakak ini juga memiliki yayasan, pastinya usaha juga dan YouTube channel. Jadi nanti saya akan kasih tahu informasi tentang kakak itu. Dan di sini juga saya kedatangan satu lagi teman kita yaitu abang yang ganteng dan juga paling on time di Gamki Batam. Langsung saja di sini ada Kak Rini Lisbeth Sitio SE MM dan Bang Irfandi Silitonga SPD. Boleh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kakak dan abang, saya mau tanya-tanya ini tentang apa sih itu Gamki Kota Batam. Pasti udah tahu ya seputaran info-info tentang Gamki Kota Batam. Mungkin kepada ketuanya lah ya, gitu kan. Nah, jadi di sini yang pertama saya punya banyak pertanyaan nih Kak. Siap ya Kak? Siap. Oke, karena kita kan mau memperkenalkan Gamki kepada seluruh Kota Batam ya, khususnya untuk anak-anak muda Kristen Indonesia. Dan di sini gimana sih Kak latar belakangnya Gamki? Baik, terima kasih Kak Angel. Gamki, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Sebenarnya Gamki ini udah lama banget ya. Jadi kalau ada yang bertanya sekarang apa sih? Kurang update itu. Gamki itu sudah lahirnya itu dari 4 November 1945. Udah seumuran Indonesia sebenarnya. Tapi sebelum ada secara officially-nya itu, sebelum-sebelumnya udah ada sebenarnya. Mungkin nanti Pak Sekretaris yang menjelaskan latar belakangnya lagi gitu. Jadi Gamki ini hadir karena tidak semua pemuda Kristen punya kesempatan jadi mahasiswa. Karena orang kalau dengar Gamki pikirannya GMKI gitu. Memang GMKI sama Gamki ini kayak sama gitu, warnanya sama, logonya hampir sama, karena bawa-bawa salib ya. Jadi orang kalau udah warna biru, GMKI nih. Dan saya sendiri juga sering kalau pas ngomong GMKI gitu, masih ingat zaman-zaman mahasiswa gitu. Tapi itu tadi, karena GMKI itu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, ada mahasiswanya. Padahal banyak tuh angkatan-angkatan Kristen, anak-anak muda Kristen yang ingin masuk berorganisasi, hadirlah di wadah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Dan
Gamki ini sebenarnya bukan berbicara status ya. Kalau disebut angkatan muda, itu bukan persoalan, yang sudah menikah sudah nggak bisa lagi gitu, no no no. Gamki itu umur, disebut angkatan muda tuh limitnya 45 tahun. Jadi kalaupun dia udah menikah, udah anak 3 sekalipun, tapi kalau misalnya dia masih umur 38 tahun, ya bisa, masih Masih welcome Welcome. ya. masih welcome kita, masih kawan-kawan kita lah itu, gitu. Jadi kira-kira begitu Kak Angel. Jadi kesimpulannya kalau Gamki itu khususnya untuk bisa pekerja ya, walaupun dia nggak pernah jadi mahasiswa gitu Iya ya. benar, iya. Untuk umum lah gitu ya. Tapi kalau GMKI-nya tadi itu khusus mahasiswanya, itu yang membedakan Gamki dan GMKI-nya ya. Betul. Nah, ini selanjutnya pastinya kan kalau sebuah organisasi itu ada tujuannya ya. Tujuan dari Gamki itu apa sih Kak, kalau boleh tahu? Ini sekarang kan anak-anak muda lebih suka yang sederhana, ya. Jadi mungkin saya sederhanakan saja. Boleh. Gamki itu hadir untuk mengajak anak-anak muda Kristen, angkatan muda Kristen ini supaya ada upaya preventif di angkatan di pemuda tersebut, melihat situasi itu seperti apa. Nah, kita mampu apa nih dalam satu case tersebut gitu. Jadi kita tidak hanya melihat, tidak hanya wait and see, ya udah, tidak apa namanya itu. Kita era sekarang kan suka apatis kita. Apapun itu kita terlihat ya udahlah gitu, ya udahlah gitu. Ternyata kita tahu Indonesia ya, Indonesia akan 2045 Indonesia emas. Nah, kalau angkatan mudanya sendiri tidak bergerak, kita sangat meyakini bahwasanya Indonesia ini kan kontribusi terbesar itu kan anak muda harusnya. Iya, benar. Penerus ya. Ya, jadi ini yang dilihat Gamki. Berarti kayak gerakan ya, karena namanya tadi gerakan berarti harus ada aksi nyatanya gitu Betul. ya. Bergerak dia. Bergerak, enggak ngumpul-ngumpul, enggak hanya ngumpul nyanyi makan enggak gitu. Iya. Jadi seperti sebelumnya udah pernah saya sampaikan di pelantikan kita ya. Kalau Gamki Batam tidak melakukan satu gerakan, ya termasuk di sini juga di podcast Gamki ini, tolong siapapun yang melihat ini, kalau Gamki Batam tidak ada gerakan, ya langsung aja ditegur kita. Boleh kritik dan saran ya. Ya, kira-kira gitu ya. Berarti tujuannya sangat membangun sih ya. Betul. Khususnya untuk anak-anak muda Kristen gitu kan, angkatan muda Kristen ya. Kalau lebih mungkin dari itu versi rock and roll-nya ya, supaya sederhana, mungkin bisa dari Pak Sekretaris yang hatam banget soal ADRT nih. Sekretarisnya Gamki, Bang Irfandi boleh nambahin gitu, apa sih tujuan yang lain dari Gamkinya? Jadi gini, Gamki itu kan, Gamki adalah gerakan angkatan muda Kristen Indonesia. Ya. Jadi tadi kalau penjelasan ketua mengatakan bahwa Gamki ini lahir dari 4 November. Sebenarnya jauh dari situ, cikal bakal Gamki sudah ada, yaitu melalui Persatuan Pemuda Kristen Indonesia, yang mana semangat persatuan itu sudah tumbuh dalam kubu-kubu gereja, sehingga pada tanggal tersebutlah dibentuk Gamki. Ya. Itu dia. Sebenarnya Gamki ini adalah sebuah gerakan pemuda yang pengkaderan, yang mana Gamki ini berpusat di Jakarta, yang namanya pusat DPP, Dewan Pimpinan Pusat, dan Gamki ini juga merupakan salah satu gerakan yang berada di hampir di seluruh Indonesia. Bayangkan dia sudah ada di 35 provinsi. Sudah nasional ya? Sudah nasional. Sudah ada di 35 provinsi. Dan mungkin ada 100-an cabang yang ada di Indonesia. Salah satunya Batam. Ya. Nah, sedangkan di Batam ini kita lahir itu pada tahun 2010-an. Sudah sampai sekarang. Sehingga kalau diukur sampai sekarang, Gamki Batam sudah sekitar 15 tahun. Ya. Gitu dia. Sudah cukup lama berarti ya, Gamki di Batam ya? Iya. Oke. Hampir dewasa. Tapi ingat juga, Gamki ini juga salah satu gerakan yang tidak berafiliasi pada kekuatan politik tertentu. Jadi independen dia. Ya. Jadi kita tidak ada mengarah ke partai-partai politik. Oke. Itu dia. Yang berdiri sendiri lah ya. Organisasinya ya bagus gitu ya, apalagi untuk anak-anak muda mungkin yang masih suka nongki-nongki, gak bertujuan, boleh lah kan gabung ke sini. Berarti gitu ya, Iya. juga kan. Orang-orang yang gak bertujuan. Ya kan kita kadang harus tahu juga gitu kan tujuan kita apa. Nah, jadi kami itu berkumpul, memikirkan sesuatu hal, dan bergerak. Ya. Gitu dia. Jadi dari kita berkumpul, muncullah pokok-pokok pikiran, sehingga pokok-pokok pikiran itu kita
nyatakan lewat aksi-aksi pergerakan kita, begitu dia. Oke, sangat bagus ya tujuannya. Lalu mungkin untuk Ibu Ketua apa sih ya nilai-nilai inti yang menjadi dasar dalam menjalankan organisasi GAMKI ini? Nilai inti pelayanan ya? Ya, pasti nilai Kristen lah. Nilai kekristenan lah. Berbicara kita bawa salib nih. Jadi kita kalau udah muncul salib berarti itu identik dengan pelayanan. Sebagaimana juga di ADRT kita 2 medan pelayanan kalau di GAMKI, di gereja dan masyarakat. Kalau gereja kan udah tentu nih semua Kristen. Kalau di masyarakat unsurnya bukan cuma Kristen nih, ada non Kristen dan bahkan Hindu segala macam nih. Nah, kita juga hadir di sana. Jadi kita bergabung di berbagai elemen, berbagai agama, turut serta di sana. Pelayanan di sana lah. Artinya kita tidak menutup untuk di Kristennya saja. Gitu ya. Itulah nilainya. Esensi itu di pelayanan. Ya, lebih ke pelayanannya juga ya. Tapi ya bukan hanya monoton ke Kristennya, tapi untuk semua latar belakang pastinya ya. Kita Betul. Oke. Lalu siapa aja sih target atau komunitas yang menjadi fokus organisasi ini, Bang? Oke, kalau kamu kita gini, bertujuan untuk membangun pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia targetnya ya pasti pemuda. Yang pertama itu pemuda Kristen. Nah, jadi untuk apa? Karena kita tahu bahwa bunga-bunga bangsa kan pemuda. Sehingga kita mau mengajak kawan-kawan pemuda bergabung dengan GAMKI, kita bangun Indonesia lewat gerakan ini, gitu dia. Oke, berarti targetnya anak-anak muda lah ya pastinya nih yang masih punya semangat, masih jiwanya tuh berkobar-kobar gitu ya. Jadi gini juga Kak, pemuda itu bukan berarti yang belum menikah ya. Nah, itu kita harus dibawahi dulu gitu loh. Pemuda itu kan kalau kita lihat dari kamus Bahasa Indonesia kan dibatasi oleh umur, bukan dibatasi oleh status. Gitu dia. Ya berarti walaupun udah menikah, punya anak 2 mungkin masih bisa lah gabung gitu. Kalau masih di angka umur 45 ke bawah. Ya. Ke bawah ya? Iya, ke bawah. Ya, oke. Jadi di sini mungkin udah ada kopi nih ya kan Abang Kakak. Boleh lah dulu. Bisa kopi ya? Tadi ini santai. Iya, jadi diminum dulu kopinya. Makasih GAMKI. Karena kopi ini nih disponsorin oleh KDK Cafe. Jadi bagi teman-teman yang mau endorse ya kan, bisa dong DM di Instagram GAMKI. Selanjut lagi ya. Selanjutnya nih, mungkin salah satu lah ya yang bisa jawab ini. Kegiatan atau program apa aja sih yang udah rutin dilakukan oleh GAMKI selama periode ini nih? Mungkin kalau selama periode ini kita bicara dulu nih latar belakangnya. Bahwa sebelum ini juga GAMKI sudah banyak bergerak bagi masyarakat Batam. Mungkin bisa lihat di Google lah bagaimana perjuangan-perjuangan pendahulu kita untuk GAMKI dan masyarakat Kota Batam. Nah, untuk kali ini di masa periode kita yaitu dari tahun 2024 sampai 2027, yaitu kita memiliki visi bahwa GAMKI harus makin terkenal lewat pergerakan dan lewat karyanya. Nah, GAMKI sendiri di tahun ini kita memiliki 6 kader, 6 departemen. Yang pertama OKK yaitu komunikasi dan kehadiran, yang mana itu bagian untuk mengkader pemuda supaya menjadi anggota atau kader yang terbaik. Itu ya. Yang kedua itu media komunikasi seperti ini. Nah, ini kan bagian daripada departemen media komunikasi. Yang mana di tahun-tahun ini kita harus melek teknologi gitu dia. Yang ketiga sebagai kita Kristen maka ada namanya departemen kerohanian dan pelayanan, yang mana kita tiap bulannya kita ibadah. Dan mungkin juga kita ada namanya safari gereja yang mana berkunjung ke gereja-gereja. Yang keempat kita ada departemen litbang dan pendidikan, yang mana itu meneliti apa yang terjadi di Kota Batam ini sehingga kita dapat berproses melewati hasil-hasil telitian daripada kawan-kawan litbang ini. Yang kemudian lagi ada namanya hukum, yang mana hukum ini juga adalah untuk mengadvokasi teman-teman atau masyarakat yang terpinggirkan. Dan berhubung juga bahwa departemen hukum ini itu juga bekerja atau bernaung di LBH. Jadi mereka memang sudah paten lah di situ gitu. Yang berikutnya ada namanya departemen UMKM, yang mana seperti kita tahu bahwa sekarang kita harus membangkitkan UMKM-nya Kota Batam ini supaya
makin banyak orang-orang yang berhasil, itu dia. Nah, apa saja? Nah, pada tahun kemarin di Natal kita sudah mengadakan aksi Natal, yang mana biasanya orang Natal di gereja. Iya. Nah, kalau tahun ini nggak mungkin Natal di jalanan, karena dari dasar bahwa Natal adalah milik semua orang. Iya. Nah, itu dia. Dengan cara kita berbagi sedikit ke teman-teman yang ada di jalanan. Begitu dia. Mungkin ditambahi oleh ketua lah. Masih itu. Ya. Sebenarnya tadi sudah dijelasin yang mau saya bold ya, yang sudah dikerjakan beberapa teman-teman yang pendahulu lah ya, ketua-ketua sebelumnya, periode sebelumnya tuh kemarin viral banget sih itu, yang kita tahu Kota Batam yang kekurangan guru Kristen, Agama Kristen. guru agama Kristen, dan itu diperjuangkan oleh Gamki Batam Kepri. Itu Batam apa Kepri ya? Batam sama Itu diperjuangkan oleh periode 2000 pokoknya periode sebelum kita lah. Itu diperjuangkan oleh teman-teman sebelumnya yang dan puji Tuhannya itu berhasil. Dan sempat kita lihat ada intimidasi juga ke Gamkinya, tapi teman-teman Gamki sebelumnya itu sangat berupaya gitu ya. Iya, untuk itu, dan itu berhasil. Jelas ada jejak digitalnya. Dan kita juga berterima kasih buat teman-teman Gamki sebelumnya yang sudah berupaya dan maksimal untuk Gamki Kota Batam dan Kepri yang sudah luar biasa. Dan kalau kita melihat untuk program selanjutnya, tadi udah sampaikan Pak Sekretaris, mudah-mudahan berjalan. Dan so far sih kita lihat teman-teman di DPC Kota Batam ini luar biasa, karena periode kali ini menarik. Menarik nih. Kenapa? Karena di periode ini kita punya berbagai profesi di dalam. Iya. Ada akuntan, ada konsultan pajak, gitu ya. Ada Pak Dokter, ada Pak Guru, ada pengacara, ada pendeta. Jadi beragam profesi. Ada pengusaha, gitu. Ada juga yang memang jurnalis juga, Pak Beres. Semua. Jadi artinya saya pribadi sebagai ketua periode ini melihat ini kesempatan emas untuk Gamki sendiri, untuk teman-teman yang saya juga melihat ini, kalau saya tidak bergerak secara pribadi, wah ini kesempatan emas ini nggak boleh dilewatin, karena kita dari berbagai profesi yang berbeda tentu akan powernya lebih kuat nih, karena di dalam segala lini kita ada gitu. Termasuk kemarin kita yang persoalan isu, bukan isu, yang kejadian di Tembesi Tower, itu kan penggusuran. Nah, ini kita langsung diskusi nih sama bidang hukum, langsung ketemu dari sisi hukumnya seperti apa, dari sisi masyarakatnya diteliti, ada si Litbang meneliti bagaimana suara masyarakat di sana yang merasa termarginalkan gitu loh. Jadi enak gitu periode ini, karena sebelum ini, periode sebelumnya kan saya juga ada di periode sebelumnya di bidang Litbang. Nah ini lebih lengkap lagi nih. Jadi jujur seperti yang saya sampaikan waktu pemilihan ketua di Konserca, saya sampaikan di sana tujuan saya dan sekretaris terpilih, pasar kita itu target kita itu pemuda-pemuda di Punguan Marga. Nah ini penting nih, periode kali ini, periode 2024-2027, target kita jelas, merangkul ya, mengajak kolaborasi dari berbagai marga, Punguan, marga Batak. Kita tahu ya, Batam ini banyak ya. Siapa sih yang nggak masuk Punguan di Kota Batam ini? Hampir semua pekerja di Muka Kuning, di Batu Ampar, di Tanjung Uncang itu rata-rata masuk Punguan marganya. Nah, termasuk saya pernah pengurus Punguan marga. Nah, hal-hal yang terjadi di Gamki ini nggak terjadi di sana. Contohnya, kita kan tidak menemukan, belum pernah kita temukan di Punguan marga yang paling real nih, belum pernah ketua marga itu perempuan. Jarang ya. Belum pernah kita temukan. Nah, di Gamki ada nih. Artinya Gamki ini menjawab bahwasanya gender itu tidak, perempuan juga bisa gitu loh, karya bergerak, betul, yang menginspirasi berarti. Nah, jadi kalau di Punguan marga kita identik ya hanya marhobas,
oke, itu di marga. Tapi kita punya ruang nih yang bisa kita menjadi leadership kita bisa diuji di sini. Ya. Kita punya peluang ke depan, harus bagaimana nih. Jadi kita bisa berkarir. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, di berbagai bidang kita semua ada nih. Baik di hukum, ekonomi, segala macam kita ada. Tempat diskusi Gamki Kota Batang ini paling keren sih menurut aku. Bukan karena saya ketua, tapi Iya. dari periode sebelumnya saya lihat periode ini cukup komplit dari berbagai bidang profesi. Berarti Iya. serba ada lah kalau Betul. dibilang ya. Penyanyi juga ada. Kalau misalnya dari setiap anggota ada yang sakit, ya ada dokternya. Iya, ada Gitu lah dokternya. ya. Kalau Begini Kak, kita perlu disclaimer juga. Kita bukan sedang mengkritiki pemuda marga ya. Iya, benar. Kita disclaimer dulu bukan, tapi kita lebih mengajak gitu loh. Iya. Itu dia. Mengajak. Mungkin di pemuda marga itu sudah mempunyai ada daftarnya atau aturannya. Gitu. Jadi karena memang Batak ya memang punya Dalian Natolu namanya ya, ada Dalian Natolunya. Nah, untuk perempuan atau boru perempuan yang punya ide segala macam tadi, karir segala macam, ya kita ada ruang yang berbeda di sini yang memang sebenarnya tujuannya sama gitu loh. Kira-kira begitu, Kak. Iya, cukup sebenarnya penjelasannya dari tadi udah banyak. Soal sendiri ya. Jadi sangat unik ya sebenarnya Gamki ini gitu kan. Jadi gimana nih sih cara bergabung ke Gamki? Kalau ada nih teman-teman yang dari lingkungan kerja atau dari lingkungan masyarakat yang mau bergabung dengan kita, gimana caranya? Nah, ini momennya pas banget nih, Kak. Iya, Karena kebetulan kemarin bidang OKK sudah menyiapkan untuk penerimaan anggota baru di Gamki Kota Batam. Nanti mungkin di-share ya apa link pendaftarannya. Oke. Sederhana sebenarnya prosesnya karena hanya dibutuhkan nama, identitas doang dan asal gereja dari mana. Ya untuk database anggota Gamki itu gitu. Jadi tidak ada yang ribet. Tidak harus kuliah, tidak harus sarjana, enggak. Kita yang penting pemuda Kristen Ya. gitu. Dan pastinya mau punya hati niat gitu ya. Nah. Tapi itu paling utama juga kan. Betul. Jadi begini Kak, setelah teman-teman itu mengisi formnya melalui Google Form, maka kita mungkin di bulan 3 awal nanti kita akan buat sebuah acara mempertemukan teman-teman yang telah mengisi form itu satu tempat dan kita mengenalkan Gamki lebih luas. Iya. Dari makna logonya, dari pengurusannya dan cita-cita Gamki itu apa gitu dia. Iya. Tapi langkah awal sih pertama itu dia mengisi itu gitu Iya, kan. harus Mengisi mendaftar. daftar itu nanti bilang OKK akan mendata semuanya dan mungkin akan tentukan harinya kapan teman-teman yang mau bergabung itu berkumpul Iya. sekalian beribadah dan kita akan memperkenalkan Gamki secara lebih luas lagi dan lebih mendalam lagi gitu dia. Iya. Intinya tuh pastinya harus mendaftar dulu ya. Iya. Kalau mendaftar mah gampang aja, ada WhatsApp ya kan. Nggak harus ya sebenarnya datang ke sekretariat ataupun lewat Google Form, itu bisa aja melalui teman-teman sendiri gitu ya, dari kakak ketua ataupun abang gitu kan. Oke, sangat gampang sih ya sebenarnya. Nah, yang terakhir nih, belum terakhir. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Apa sih harapan atau rencana besar untuk perkembangan Gamki di Kota Batam? Pastinya kita punya harapan gitu kan, apalagi untuk di periode 2024-2027 ini. Apa sih harapannya? Baik, kalau dari kita Gamki ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi sebenarnya udah ada clue-nya. Pemuda Kristen ini, kita angkatan muda Kristen ini harapannya mampu mau memberi hatinya melihat keadaan gitu. Memang tadi disampaikan Pak Sek, Gamki ini tidak berafiliasi dengan partai politik. Tapi kita bukan anti politik. Gitu. Jadi jangan kita hadir, kan ada OKK nih, pengkaderan, ada bidang hukum, kita sama-sama belajar. Poinnya sih lebih ke masuk ke politik tapi bukan jadi praktis gitu. Kita berproses gitu. Ada prosesnya gitu. Karena bagaimanapun juga kalau angkatan muda ini tidak mau melihat situasi, ya kita nggak berguna. Angkatan muda ini gitu loh. Pemuda itu nggak berguna gitu. Kenapa? Karena jujur beberapa juga diskusi dengan senior Gamki, pemuda ini diharapkan gitu loh. Karena apa? Sudah makin crowded
demokrasi di Indonesia, perpolitikan di Indonesia gitu. Jadi kalau nggak pemudanya ini yang bergerak untuk hal-hal seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya di awal waktu musim pemilu, kita tolak money politik. Nah, kita yuklah teman-teman pemuda supaya lebih aktif lagi, mau melihat situasi ini, crowded loh nih demokrasi kita, yuklah kita sama-sama berjuang, sama-sama fight nih untuk negara kita. Udah apa namanya tadi dibilang Indonesia emas ya 2045. Kalau dibilang Pak Cek tadi bunga-bunga nih pemuda. Kalau aku sih melihat pemuda ini bukan hanya bunga, tapi motor perjuangan gitu loh. Motor perjuangan di tangan pemuda tuh. Jadi itulah harapan kita. Karena saya lihat Batam ini, saya sudah 11 tahun di Batam ini. Anak-anak muda, pemuda-pemuda di Marga Batak ini, khususnya kan ini cerdas ini. Bahkan ada keluar ya survei sarjana terbanyak itu dari Batak tuh. Benar 18,2% kalau nggak salah. Jadi potensi itu tinggi gitu loh. Nah, jangan kita hanya diam pintar sendiri gitu loh, tapi nggak bergerak gitu. Nah, yuklah kita bergerak, kita melihat, mau ikut memperbarui segala hal yang menurut kita, oh ini nggak etis nih, ini kurang nih, gimana nih gitu. Itu harapannya Kak, supaya sama-sama lah kita anak mudanya. Gitu. Jadi ini pertanyaan terakhir, tapi sebenarnya udah dijawab sih ya dari Kak Ketua. Kenapa sih harus bergamki? Mungkin bisa ditekankan lagi nih Kak. Kenapa kita harus bergamki, khususnya anak-anak muda tadi? Kenapa harus bergamki? Iya. Karena gini, kalau kita sih bicara gini, gamki itu memiliki tujuan 3M. Mengajar, Ya. mengkaderkan, dan memutus. Oke. Artinya gini, di gamki kita aja teman-teman bergamki supaya apa? Dalam gamki kita diolah dalam cara berpikir kritis kita, dari cara sudut pandang kita, dari berbagai macam. Ketika itu setelah kita diolah, kita dilatih, kita diutus turun ke pemuda atau turun ke masyarakat, bagaimana cara mengaplikasikan pokok-pokok pikiran kita itu, bagaimana kita harus secara okumene pelayanan kita, kita berokumene pelayanan kita. Nah, pelayanan kita itu tidak hanya dipandang dari satu sudut saja, berbagai sudut gitu loh. Mungkin adanya penggusuran di rumah ibadah, kita akan turun, kita akan hadir dalam masyarakat. Ada mungkin juga masyarakat pinggiran yang terjeminalkan oleh kelompok tertentu, gitu dia. Nah, seperti yang dicamkan oleh pemerintah pusat bahwa tahun 2015 dua tahun emasnya. Nah, kalau bukan dari sekarang kita bergerak, maka kita bukan jadi tahun emas, tapi tahun cemas. Ya, tahun cemas gitu loh. Yang kedua lagi, ingat, kota Batam adalah kota industri. Kita lihat sangat banyak industri. Pertanyaannya, apakah pemuda-pemuda kita yang ada di Batam sebagai pelaku di industri atau sebagai penonton saja gitu loh? Ya kan, mungkin kita lihat semua sudah banyak industri yang sedang bangun lagi. Nah, kita kan harus ambil adil. Jangan sampai dari luar ini yang datang, kita sebagai penonton. Nah, dari situlah nanti mungkin di tahun ini juga Batam akan mengadakan pelatihan untuk keahlian gitu loh, supaya menunjang daya kreativitas para pemuda supaya bisa dipakai di lapangan gitu. Itu sih makanya kenapa harus bergamki, supaya kita sama-sama berlatih untuk masa depan Indonesia yang emas gitu dia. Oke, sangat bagus ya tujuannya. Dari tujuannya sudah sangat bagus sih. Nah, jadi teman-teman semua luar biasa ternyata organisasi Gamki Batam ini ya. Di mana tadi kita sudah dengar sama-sama tentang tujuan Gamki Kota Batam, yaitu gerakan angkatan muda yang sangat inspiratif dan memiliki hati untuk tumbuh bersama, khususnya angkatan muda atau anak-anak muda Kristen nih. Penekanannya anak-anak muda Kristen ya. Jadi marilah kita yang masih merasa muda, jiwa muda, yang hatinya masih berkobar-kobar untuk melayani, untuk beraksi, bergerak, bolehlah untuk bergabung ke Gamki Kota Batam. Dan jika kamu ingin bergabung atau tahu lebih banyak mengenai Gamki Kota Batam, kamu boleh langsung mengunjungi laman media sosial kami, yaitu di Instagram @dpc Gamki Kota Batam, dan di Facebook juga ada @dpc Gamki Kota Batam. Kita juga punya YouTube channel dengan DPC Gamki Kota Batam. Ingat,
Bersama kita bisa menciptakan aksi dan dampak yang nyata. Oke, terima kasih untuk Kak Rini sebagai ketua dan Bang Irfan sebagai sekretaris GAMKI Kota Batam. Terima kasih untuk waktunya dan ide-idenya yang sangat inspiratif ya, khususnya untuk anak-anak muda Kristen ya di Kota Batam. Mungkin kita bisa ketemu lagi di next season, di next episode ya, dengan isu-isu mungkin yang lebih fenomenal khususnya di Batam. Ditunggu gitu. Oke, siap. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini dengan GAMKI Kota Batam. Semoga apa yang telah kami bagikan memberikan gambaran kepada teman-teman tentang siapa sih GAMKI itu dan apa yang diperjuangkan di GAMKI. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan Cinta Tuhan, cinta nusa dan bangsa, orai et labora. Yeay, salam. Halo.